Apa saja isi tuntutan 17 plus 8 rakyat? Berikut ringkasan dari 17 plus 8 tuntutan rakyat yang terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek harus dipenuhi dalam 1 minggu, balas akhir 5 September tahun 2005, dan 8 tuntutan jangka panjang diharapkan selesai dalam 1 tahun sampai 31 Agustus tahun 2026. 17 tuntutan jangka pendek 1 minggu tenggat 5 September tahun 2025. 1. Tarik TNI dan pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 2. Bentuk tim investigasi independen untuk kasus Afan Kurniawan, Umar Komarudin, dan semua korban kekerasan aparat selama demo 28-30 Agustus. Dan dengan mandat jelas dan transparan. 3. Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR, serta batalkan fasilitas baru termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR. 4. Publikasikan transparansi anggaran DPR, gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas lainnya. 5. Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk memeriksa anggota DPR yang bermasalah. 6. Beri sanksi tegas, pecat atau sanksi lainnya kepada anggota DPR atau partai politik yang tidak etis dan yang memicu kemarahan publik. 7. Komitmen dari partai politik untuk berpihak kepada rakyat dalam krisis. 8. Terlibatnya dialog publik anggota DPR harus ikut dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil. 9. Pembebasan demonstran yang ditahan selama aksi. 10. Hentikan kekerasan polisi dan aparat, patuhi SOP pengendalian massa. 11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota atau komandan aparat yang melakukan atau memerintahkan kekerasan dan pelanggaran HAM. 12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. 13. Tegakkan disiplin internal TNI agar tidak mengambil alih tugas Polri. 14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. 15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, mitra ojol, dan lainnya. 16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum, outsourcing, kontrak kerja, dan sebagainya. 8. Tuntutan jangka panjang 1 tahun, tenggat waktu 31 Agustus tahun 2026. 1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, audit independen anggota, naikkan standar anggota DPR, hapus perlakuan istimewa privilege. 2. Reformasi partai politik dan perkuat pengawasan eksekutif, transparansi laporan keuangan partai, dan pastikan oposisi bekerja efektif. 3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. 4. Sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. 5. Reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar lebih profesional dan humanis. 6. TNI benar-benar kembali ke barak tanpa pengecualian. Fungsi TNI di sipil diakhiri. 7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen lainnya. 8. Tinjau yang ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, misalnya PSN, Proyek Strategis Nasional, Undang-Undang Cipta Kerja, Tata Kelola BUMN, dan antara dan perlindungan terhadap rakyat adat dan lingkungan. Berikut 6 poin keputusan yang dijawab DPR RI atas 17/8 tuntutan rakyat seperti diumumkan pada 5 September tahun 2025. 1. DPR menyepakati penghentian pemberian tunjangan perumahan,
bagi anggota DPR mulai berlaku sejak 31 Agustus tahun 2025. 2. DPR memberlakukan moratorium kunjungan ke kerja luar negeri untuk anggota DPR mulai 1 September tahun 2025 kecuali untuk menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak akan dibayar hak keuangan mereka. 5. Pimpinan DPR ditugaskan untuk menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR tersebut lewat partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik terkait pemeriksaan terhadap anggota DPR yang bersangkutan. DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Berikut ringkasan tuntutan 17/8 rakyat yang ditujukan ke lembaga eksekutif dan legislatif. Berdasarkan sumber-sumber media, bisa jadi ada beberapa yang melibatkan kedua-duanya. Tuntutan ke eksekutif, Presiden, Pemerintah, Kementerian, TNI, Kepolisian. Poin-poin yang secara spesifik ditujukan ke Presiden, aparat, eksekutif, kementerian, atau institusi pengamanan. Tugas Presiden. 1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 2. Bentuk tim investigasi independen kasus kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. Tugas kepolisian dan TNI. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa. Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian. Tugas Kementerian Ekonomi, Pemerintah dalam hal kesejahteraan buruh, upah ketenagakerjaan, perlindungan buruh, kontrak, pencegahan PHK massal. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, meteran ojol, dan lain-lain. Tuntutan ke legislatif, DPR, partai politik, undang-undang legislatif lainnya. Poin-poin yang secara spesifik ditujukan ke DPR, partai politik atau pengaturan hukum dan undang-undang. DPR dan anggota DPR. Bekukan kenaikan gaji tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru termasuk pensiun. Publikasikan transparansi anggaran DPR, gaji, tunjangan, fasilitas. Legislasi, undang-undang reformasi struktural. Sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Independensi KPK dan penguatan undang-undang tipikor. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis, termasuk revisi undang-undang kepolisian. DPR harus merevisi undang-undang Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Partai politik, reformasi partai politik, dan kuatkan pengawasan eksekutif.